Upacara malam Paskah ini berlangsung dalam 4 bagian utama. Pertama, upacara cahaya. Pada bagian ini, kita akan mengikuti dan menyaksikan pemberkatan api baru, pemberkatan dan penyalaan lilin, pemberkatan air suci, pemberkatan garam, dan perarakan Paskah. Upacara cahaya berakhir dengan pujian Paskah. Kedua, liturgi sabda. Dalam bagian kedua ini, kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tentang penciptaan, pembebasan umat Israel, dan penyelamatan umat manusia dalam diri Yesus Kristus. Ketiga, pembaharuan janji baptis. Di bagian ketiga ini, kita berdoa bersama litani para kudus, pembaharuan janji baptis, dan kita akan diperciki dengan air suci. Dan bagian keempat, liturgi Ekaristi. Ekaristi adalah bagian yang sangat penting dalam setiap perayaan iman. Hosti dan air anggur dalam konsekrasi berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Oleh karena itu, kita yang siap dan bersiaga akan dipersilakan oleh Sang Mempelai untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, marilah dalam suasana tenang dan penuh iman, mari kita bangkit berdiri, kita mengikuti perayaan malam Paskah ini. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, pada malam suci ini Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian memasuki kehidupan. Gereja mengundang putra dan putrinya untuk berkumpul dan mengadakan jaga malam. Kita mengadakan jaga malam ini untuk mengungkapkan iman kita akan Kristus yang bangkit dengan mulia. Dialah cahaya yang menghidupkan pengharapan serta memberikan kegembiraan karena telah jaya atas maut. Malam ini kita akan membaharui janji permandian, memperbaharui iman kita akan Tuhan. Hidupnya membuka harapan baru, hidup bersatu dengan Tuhan. Tetapi warta Paskah ini mengundang pula tugas baru bagi kita dan akan dimahkotai dengan perayaan Ekaristi. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau telah menganugerahkan cahaya kemuliaan-Mu dengan perantaraan Kristus. Kami mohon berkatilah api baru ini. Semoga perayaan Paskah ini menyalakan kerinduan kami akan kehidupan surgawi, sehingga kelak kami dapat merayakan Paskah dengan hati murni dalam cahaya-Mu yang kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega. Miliknya lah segala masa dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Amin. Demi luka-luka yang kudus, dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan, dan pengantara kita. Semoga cahaya Kristus yang bangkit mulai menghalakan kegelapan dari hati dan budi kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat berfirman yang terkasih dalam Kristus. Kita akan mengarak lilin Paskah. Ketika imam menyanyikan cahaya Kristus, umat menjawab syukur kepada Allah. Marilah kita berdiri, mengarahkan pandangan kita ke lilin Paskah untuk mengikuti perarakan lilin Paskah ini dengan penuh hikmat. Sebagai keterangan, pada seruan cahaya Kristus yang pertama di pintu depan gereja, seruan kedua di lorong tengah gereja, dan saat itulah lilin ajuda dinyalakan dari lilin Paskah. Pada seruan yang ketiga di tangga panti imam, dan pada saat itu lilin umat dinyalakan oleh ajuda. Sesudah itu lilin Paskah ditakdakan. Marilah kita mengikuti perarakan lilin Paskah dengan penuh iman.
Cahaya Kristus. Cahaya Kristus. Lena kita ingat. Cahaya Kristus. Hadir dalam menyerahkan hikmah. Semua umat secara bergilir menyalakan dari lilin nyala lilin di depannya.
Pujian Paskah. Umat dimohon tetap berdiri dengan tenang dan lilin tetap bernyala di tangannya. Kita ikuti pujian Paskah dengan penuh hikmat. Bersoraklah para malaikat di surga, elukanlah Kristus Raja di Raja, pujilah kemenangan cahaya, gemakanlah bunyi nabi.
sudah ditandai dengan darahnya. Pada malam ini, Bapa telah menghantarkan Bani Israel dari Mesir melalui dasar Laut Merah yang sudah dikeringkan.
yang telah terbit dari alam maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Dialah Yesus Kristus, Putra Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat kini dan sepanjang masa. Melihat semua yang telah dijadikannya dan amat baiklah semuanya itu. Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Allah melihat bahwa semuanya baik adanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan samarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka
Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sungguh mengagumkan seluruh rencana dan karya penyelamatan-Mu. Terangilah umat-Mu yang telah Engkau tebus, agar memahami bahwa karya penciptaan pada awal mula sungguh agung, namun lebih agung karya penebusan kami yang berlangsung sampai pada kepenuhan masa dalam kurban Paskah Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Ini harus mengangkat tongkatmu, mengulurkan tanganmu di atas laut dan membelah. Kemudian mereka demikian orang-orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah lawan kita dan berjalan di tanah kering. Seluruh bangsa merasa dan bersabda kepada Musa, Tuhan, ulurkanlah tanganmu di atas laut supaya baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Dia tinggi luhur. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Dia
kuasa tangan, tetapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Kami mohon, jadikanlah semua orang sebagai anak-anak Abraham dan semartabat dengan umat Israel dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bacaan dari kitab Yesaya. Suamimu ialah penciptamu, namanya Tuhan Panglima semua angkatan. Demikianlah sabda Tuhan.
hati memuji Tuhan dalam kemuliaan. Amen.
sepanjang segala masa. Baca pribadi kita yang lama mati di salib bersama Kristus, supaya hilang lenyaplah kuasa dosa atas kita dan kita tidak menjadi budak dosa lagi. Sabda Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Sekarang kita memasuki bagian ketiga dalam perayaan malam Paskah ini, yaitu liturgi baptis. Dengan diri berjalan di tangan, marilah kita berdiri dan kita mengikuti doa pemberkatan air baptis dan pembaharuan dari permandian kita. Mari kita mengikuti upacara ini dengan penuh hikmat. Lilin umat dinyalakan oleh Gusti. Allah yang Maha Berdaulat, Engkau menciptakan karya-karya agung melalui tanda-tanda sakramen. Dengan berbagai cara Engkau mempergunakan air untuk menyatakan rahmat pembaptisan. Ya Allah, pada awal mula dunia, Roh-Mu melayang-layang di atas permukaan air. Sejak itu air mengandung kekuatan untuk menyucikan. Ya Allah, dalam peristiwa air bah, Engkau menyatakan kelahiran baru, sebab kekuatan air itu memusnahkan kejahatan dan melahirkan kebaikan. Ya Allah, lewat jalan yang kering, putra-putri Abraham Kau seberangkan melintasi Laut Merah. Dengan demikian kaum yang telah bebas dari perbudakan Firaun melambangkan umat yang dibaptis. Ya Allah, di sungai Yordan putramu dibaptis oleh Yohanes dan diurapi dengan Roh Kudus. Ketika tergantung di salib, ia mengalirkan air dan darah dari lambungnya. Sesudah bangkit, ia mengutus para muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Kami mohon, ya Tuhan, pandanglah gereja dan sudilah membuka baginya sumber air baptis. Semoga berkat Roh Kudus air ini dipenuhi rahmat Putra Tunggal-Mu. Semoga manusia yang diciptakan menurut citra-Mu dan dengan sakramen baptis disucikan dari kecemaran masa lalu, dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus menjadi anak. Kami mohon, ya Tuhan, semoga dengan pengantaran Putra-Mu, kuasa Roh Kudus turun ke dalam bencana ini. Semoga semua orang yang lewat pembaptisan dikuburkan bersama Kristus, diperkenankan pula untuk bangkit bersama Dia dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.
Saudara-saudari terkasih, marilah dengan rendah hati kita berdoa mohon kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia sendiri memberkati air ini yang akan direcikan pada kita sebagai kenangan akan pembaptisan kita. Semoga Allah membaharui kita agar kita setia kepada Roh Kudus yang telah kita terima. Allah Bapa kami, dampingilah umat-Mu yang berjaga pada malam yang amat kudus ini. Sudilah memberkati air ini bagi kami yang sedang mengenangkan karya penciptaan-Mu yang agung dan karya penebusan-Mu yang lebih agung. Engkau telah menciptakan air untuk menyuburkan ladang dan untuk menyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Engkau telah menciptakan air untuk melaksanakan rencana penyelamatan-Mu. Sebab lewat air Engkau membebaskan umat Israel dari perbudakan. Dan dengan air Engkau memuaskan dahaga mereka di padang gurun. Dengan lambang air, para nabi mewartakan perjanjian baru yang hendak Kau ikat dengan manusia. Akhirnya air itu pula dikuduskan Kristus di Sungai Yordan, dan Engkau membaharui hidup kami yang rapuh dengan air baptis yang melahirkan hidup baru. Oleh sebab itu kami mohon, semoga air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga kami bersatu dan bergembira bersama saudara-saudari kami yang dibaptis pada hari raya Paskah ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini, supaya barang siapa dipeciki dengan air yang dicampuri garam ini diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, tibalah saatnya upacara pembaharuan jadi baptis. Umat beriman dimohon tetap berdiri sambil memegang lilin menyala untuk membaharui jadi baptis. Saudara-saudari yang terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Maka setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, kita telah mempersiapkan diri untuk perayaan agung ini dengan tema APP 2025, Pertobatan Ekologis dan Sosial Pengharapan. Dari sebab itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan saya berikut. Sanggupkah saudara-saudari menentang kejahatan dalam diri saudara-saudari sendiri dan dalam masyarakat? Ya, aku sanggup. Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk taklid, perjudian seperti guru-guru, bola kuning, kupon putih, judi online, dan hiburan yang tidak sehat? Ya. Sanggupkah saudara-saudari berjuang
melawan segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia. Sanggupkah saudara-saudari menjalankan amanat dalam tema APP 2025 untuk pertobatan ekologis dan pesiaran pengharapan? Terima kasih atas janji dan kesanggupan saudara-saudari. Tetapi dengan menyatakan kesanggupan, tugas saudara-saudari belumlah selesai. Ini masih harus dibuktikan kesanggupan itu, dan ini merupakan tugas yang paling berat. Tetapi janganlah berkecil hati, percayalah kepada Tuhan. Dengan bimbingannya kita akan berhasil. Ingatlah akan penegasan Sang Yohanes. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Maka marilah dengan keyakinan teguh kita membaharui iman kita dan menjaga janji setia kita kepada Allah sebagaimana kita ikrarkan ketika dibaptis. Percayalah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Percayalah saudara-saudari akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa. Percayalah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, meneguhkan iman kita kepada Putranya yang telah mengalahkan maut dan dosa. Semoga Ia mengampuni dosa kita dan memelihara kita dengan kurnia Roh Kudus sampai ke hidup yang kekal. Amin. Kini umat akan direzeki dengan air suci. Semoga percikan air suci ini menyucikan hati, sehingga kita mampu mewujudkan janji setia kita tadi dalam karya nyata, yakni menjadi saksi dan tanda penyelamatan oleh Kristus dimanapun kita berada. Sekarang imam akan merezeki kita dengan air suci. Maka dengan tenang dan hikmat kita ikuti upacara ini. Kor menyanyikan lagu-lagu selama imam memetik air kepada umat. Oh
Sekarang kita memasuki bagian keempat dalam perayaan malam Paskah ini, yaitu liturgi Ekaristi. Korban terbesar Kristus kepada Bapaknya adalah korban salib. Dalam dan melalui salib, Kristus telah mempersembahkan dirinya sebagai korban yang tak terbilang nilainya. Pengikut Kristus yang setia hendaklah mengambil bagian dalam korban salib Kristus. Marilah kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Allah dalam persatuan dengan korban Kristus. Kita mengiringi perarakan persembahan ini dengan menyanyikan lagu persiapan persembahan. Oh
kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima permohonan serta persembahan umat-Mu yang diunjukkan kepadamu. Semoga perayaan Ekaristi yang berasal dari misteri Paskah memberi kami kekuatan untuk mencapai hidup yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya kami memuji Dikau setiap waktu, ya Bapa. Teristimewa pada malam ini, pantaslah kami memuliakan Dikau secara lebih meriah. Sebab Kristus, Anak Domba Paskah kami, sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah domba sejati yang menebus dosa dunia. Wafatnya menghancurkan kematian kami, dan kebangkitannya membangun kembali kehidupan kami. Maka dipenuhi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi. Segenap isi surga dan para malaikat bermadam melakukan pujian dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sudah segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini
bersama Pak John Nathan SPD mengucapkan selamat merayakan Malam Paskah untuk kita semua. Selamat Malam Paskah. Baik-baik kita bangkit berdiri, kita tutup perayaan kita ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Saudara-saudari yang berbahagia, malam ini peringatan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus telah mencapai puncaknya dalam perayaan Maria Paskah, yakni perayaan kebangkitannya yang mulia. Demikian pula hidup kita di dunia ini akan memuncak dalam kebahagiaan abadi di surga bersama dan bersatu dengan Kristus. Kebangkitan Kristus memberi arti baru bagi hidup kita. Dari sebab itu, marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga berkat perayaan Maria Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim memberkati saudara-saudari dan melindungi saudara-saudari dari segala dosa. Semoga dari kebangkitan putranya yang tunggal, Allah menganugerahi saudara-saudari hidup abadi yang sempurna. Semoga berkat bimbingan Yesus Kristus yang bangkit jaya, saudara-saudari dengan hati riang gembira sampai pada perayaan Paskah abadi di surga. Dan semoga saudara-saudari sekalian, semua mereka yang kita doakan, aktivitas kita yang tersisa malam ini, dan perjalanan kita pulang ke rumah kita masing-masing, dibimbing, dilindungi, diberkati dan disembuhkan